ini kan bapak juga bingung mau habis guys usaha terakhir gitu ya. mantap testimoninya mantap Food blogger yang nggak berguna. Nah, kita jadi lucu-lucuan aja. Balik lagi di UKM Tajir. Jadi kali ini kita ada di apa namanya, kedainya atau tokonya ya kan. Ini jadi warung dulu karena kemarin udah gado-gado, tapi ini fokus di es dawet ayu asli Banjarnegara. Ini ada apa namanya, barcode-nya ya kan. Langsung kita masuk aja. Halo. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah. nah, tadi kita ngobrol sama Bapak ya, Iya betul. Mas Muraji, tapi kalau sekarang anaknya ini ya, Iya betul. harus kenalan lagi. Nah, monggo silakan. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Andika, biasa dipanggil Dika. Saat ini aku mahasiswa semester 7 di salah satu perguruan tinggi swasta. Ya sekarang aku selama pandemi pikiran untuk membantu bapak bantu bikin es dawet. Ya siapa tahu rezeki kita mungkin ada. Amin, amin, amin. Oke, jadi masih kuliah Masih kuliah semester semester 7 7. Oh iya, jadi di mana tadi? di Unsada sih salah satunya. Oh, Unsada ya. Nah, ini udah berapa lama di sini? Kurang lebih mungkin sebulan Sebulan sekian lah ya. sebulan 10 hari lah ya sebulan. Karena gue udah nikmatin beberapa minggu ini ya. Iya, kami kayaknya sih start di 15 November kemarin. Oke. Jadi kalau tepatnya udah sebulan lebih. Nah, ini sebelumnya emang sudah ada cabang lain apa baru mulai di sini? Kalau untuk sekarang fokusnya baru di satu cabang ini aja. Oh, baru fokus di sini aja ya. Karena kita juga melihat dari kata-kata di wilayah satu dunia kayak gimana sih. Oh iya, betul. Karena kan ini kan salah satu minuman tradisional ya. Jadi menurut aku juga nggak gampang kalau misalnya kita jual minuman tradisional ini, apalagi kan lidah orang di sini kan orangnya heterogen ya. Jadi kan Iya, ada betul. yang cocok, ada yang enggak. Jadi ya Jadi kita memang lihat saling punya di sini. masih riset pasar lah ya. Betul banget. Oke. Nah, sebelumnya ide begini tuh kayak gimana sih awalnya? Mungkin udah pasti Bapak kan sering sharing-sharing lah ya kan. Nah, bisa kasih gambaran nggak? Karena memang lagi-lagi gue coba gambarin channel UKM Tajir ini yang pertama ngajak orang usaha. Iya. Nah, kayaknya bisa ngasih gambaran lah ya kan, dari ide begini bisa jadi referensi buat teman-teman. Iya. Nah, yang kedua memang harus kenalin usaha. Jadi guys, nanti kita kasih alamat lengkapnya, kita ceritain rasanya. Nah, nanti juga sudah jelas kan pembuatannya segala macam. Tadi kita sudah ambil gambarnya. Jadi benar-benar ini dari nol dibuat sendiri ya. Betul. Dengan bahan-bahan yang alami, ya tanpa pengawet, tanpa zat yang aneh-aneh. Semoga ini bisa juga jadi minuman yang sehat. Apalagi ini minuman daerah. Iya. Oke, kita ceritain dulu deh. Ini kenapa bentuknya, awalnya tuh bagaimana ceritanya? Oke, jadi awal dari ide usaha yang ini tercetus itu adalah aku sama bapak tuh waktu usaha di pandemi kan aku di Banjar ya, di salah satu daerah ini. Aku tuh coba kayak riset pasar. Jadi kayak pertama tuh pengen bikin usaha, tapi bikin usaha apa ya? Jadi aku coba untuk melihat di usaha Banjar. Kebetulan memang Banjar itu terkenal sama dawet ayu gitu. Yang pasti kan dawet ayu Banjar, siapa yang dawet ayu. Nah, dari dawet ini kan kita orang biasanya kan dari cendol ya. Jadi kayak dawet ayu itu dari kayak varietas cendol, tapi dia lebih ke kecil-kecil gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya dawet ayu asli Banjar ini kita bawa ke Jakarta, ini sih nggak ada salahnya gitu sih. Karena kan
aku juga pertama ngambilnya dari ini adalah varietas dari cendol yang mana orang pasti suka kan kalau cendol ya. Kemudian kalau misalnya kita lebih ke satu jenis lagi dawet ayu itu mungkin siapa tahu orang di kampung ini ada suka gitu sih. Iya. Jadi memang minuman daerah yang dicoba dibawa ke Jakarta. Sebenarnya sih gue coba fair aja ya. Maksudnya kalau bicara dawet ayu kan kayaknya juga udah mulai rame ya. Iya. Apalagi yang kayaknya gerobak-gerobak apa segala macam Ya, juga betul. sudah ada. Ya ini sih bukannya gue menjatuhkan ya, tapi gue coba fair karena bagi gue ya semua juga harus kejujuran itu lebih baik walaupun pahit gitu ya. Oke. Jadi gue ngerasain jujur gue berapa kali gue nggak suka dawet sebenarnya. Dalam artian gue kalau ada es yang itu kan ada biasanya ada dawet sama cincau tuh. Iya, Gue lebih beli cincau ya kan karena Oh. dawet itu aneh rasanya gimana ya, aneh ngebosenin dah. Hmm. Nah, berapa kali minum es ini sih enak banget. Nanti lo boleh coba deh. Tapi paling tidak itu yang coba gue gambarin. Nah, makanya gue tertarik gitu ya kan. Ini gimana sih cara buatnya segala macam dan ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Kayaknya kita langsung aja ngeliat ya. Oke. Jadi gue pengen nyobain lagi, gue pengen langsung cerita karena ini si kameramen gue juga belum nyoba. Jadi bisa lebih fair lah dia lah ya. Kan nanti dia masukin frame juga ya bro ya. Oke. Masukin frame juga ya. Jadi ini ada apa aja nih? Bisa diceritain Oke, sekali yang duluan. pertama jadi kalau misalnya dawet itu kan emang khasnya pakai kendil ya. Jadi Oh, iya. teman-teman kalau misalnya Oh, ini kendil namanya ya? Iya, ini kendil. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat atau lagi berkunjung di Banjar, kalau misalnya mau coba dawet Banjar aslinya, itu biasanya memang pakai kendil. Gitu. Berbeda rasanya ya. Kalau rasa sih sebenarnya sama, cuman Oh. untuk penyajiannya sih sama pakai Penyajiannya. kendil. Gitu. Dan gerobaknya juga berbeda sih karena ini kan anak handmade gitu. Oh iya, ini handmade semuanya ya. Iya, di sini ada kendil. Nah, Oke. kalau kendil ini kan emang santan ya udah di santan. Jadi emang harus ada esnya. Jadi kalau nggak ada esnya itu nggak tahan lama gitu. pasti ya. Iya, jadi Karena kalau memang ini benar-benar murni alami semua iya, ya. murni alami. Dan kemudian ini ada kendil satu lagi yang lebih kecil, itu untuk tempat gulanya. Gitu. Dan kita gulanya belum review tadi karena memang pembuatannya ternyata sudah kemarin. Review dikit lah gulanya ini apa aja? Oke, kalau gula ini tuh pertama dari gula Aren khas Banjar. Oh ini juga khas Banjar. Khas Banjar juga dari ditabung sama ininya khas Enggak Banjar. cuma gula merah aja ya. Betul. Khas Banjar ya. Terus dicampur sama kayu manis, sedikit kayu manisnya. cengkehnya juga, Iya. ada gula pasirnya juga. Jadi untuk balance antara si manis dari gula aren sama si manis aslinya dari yang kita tahu gula pasir biasa. Terus Jadi kita kemudian minum es sama minum jamu ini. Banyak rempahnya. iya sih, ada yang bilang lebih ke jamu ya, tapi kalau Iya, misalnya iya. nggak pakai rempah juga nggak enak gitu. Iya sih. betul. Tapi paling tidak itu juga ada manfaatnya pasti ya untuk Iya, kesehatan betul. kita ya. Itu juga satu lagi ada sedikit irisan daun tandanya juga. Gitu. Oh ini dimasukin daun pandan juga biar wanginya ya. Hmm. Oke, sip. Gitu. Oke, ini selanjutnya cendolnya ya, dawetnya ya. Ini biasa sih kita taruh esnya di sini. Kemudian Oh ini esnya bulat juga ya? Iya, esnya bulat. Kita bahas semuanya pokoknya. Jadi guys gini, ada di kita bahasanya kalau lu mau ngeliat tukang es yang bagus, esnya tuh bulat bolong, es bolong kan namanya ya. Iya. Kenapa pilih itu? Kalau di kita sih gitu, gue biasanya gitu sama Iya. sama istri ya kan kalau beli itu esnya bagus tuh ya kan. Iya. Karena kenapa sih es bolong? Karena stereotip orang bagus deh. Ya udah kita coba pakai es bolong. Jadi Oh, iya. bener-bener selling pointnya kalau dawetnya es udah enak, jadi kan esnya juga harus lebih yang berkualitas. Jadi saling gitu. mendukung semuanya. Langsung buatin. Oke, boleh. Berdua mantap Oke. nih ya kan.
Ya, tumpah lagi. Oke, ini esnya sudah ready, sudah panas banget lagi, mantap ya, panas-panas begini minum. Ini kayak es kelapa ya jadinya ininya. Iya. Lo pakai nangka, gua nggak pakai nangka ya. Kita sambil ngobrol sambil minum es ya. Ini nggak malu kuliah sambil kayaknya disangkutin aja nggak apa-apa kali ya. Kita coba buka ini aja ya kan. Jadi buka open minded pemuda juga nih. Ya. Karena bagi gue sih dulu waktu gue kuliah juga masih mikir-mikir, apalagi anak-anak sekarang kan Iya. udah nggak kuliah, usaha atau apa segala macem yang kira-kira nggak terlalu gaul dia malu. Oh, ya kan? iya. Jadi bangsa kita ini, kita jelasin bicara politik ya kan. Jadi bangsa kita ini butuh anak muda yang produktif bro. Iya. Nah sambil gue minum esnya, sambil itu deh kali ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke. Sebenarnya mungkin ya pada dasarnya kan kita jadi anak muda kan ya harus gerak cepat gitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini kan sesuatu Iya, benar, harus benar. bisa berputar even sampai 180 derajat pun kita harus siap untuk menghadapi situasi apapun gitu. Apa namanya sekarang bro? 4.0. Industri 4.0. Industri 4.0 ya. Cepat. Kayak bagi aku prinsip aku selama aku misalnya bisa menghasilkan apapun itu, misalnya di luar dari hobiku sekalipun ya harus aku jalanin juga gitu kan. Karena ini ya di tengah pandemi. Iya ya. uh, Cara kita bertahan juga ya. Ya tetap gimana caranya kita bertahan, juga gimana caranya kita inovasi. Betul. Inovasi juga jalan. Jadi walaupun kita kepepet, tapi inovasi juga tetap jalan. Betul. Gitu. Paling tidak gini memang ngebangun karakter yang kuat. Iya. Jadi kita cobain dulu channel. Nih guys. Lo harus di zoom dulu deketan bro, biar teman-teman ngeliat ya kan. Jadi Esnya. yang gue rasain gini, pertama gulanya kayak gue nggak ngerti lagi rasanya apa. Jadi pas masuk mulut tuh udah tuing, kadang ada kayak aroma jahe. Gue nggak ngerti bumbu ya. Cuman maksud gue jadi rasanya kayak macam-macam. Kayak ada cengkeh ya? Ada cengkeh. Ada sedikit. Jadi dia ngangetin ya kalau cengkeh ya. Iya. Jadi kalau tangkai itu katanya kalau pas dicampur sama gula itu lebih kayak minum terus gitu. Jadi kayak ada rasa aus di tenggorokan gitu. Jadi makanya Bapak pakai tangkai gitu. Segar. Kita masih ngomongin gula. Nah kalau gula di tenggorokan itu ngerasa lengket itu apa tuh? Kalau ini sih enggak nih. Jadi kayak plong aja, kayak kita minum air dingin tapi ada rasanya. Iya. Jadi kalau sebenarnya aku juga nggak tahu persis gimana perbedaan secara pasti gula lengket di lidah di tenggorokan apa enggak ya. Yang pasti, Tapi tahu kan ya rasanya ya. Iya. Kalau lo minum minuman botol yang aneh-aneh tuh, iya betul. biasanya kan di tenggorokan enak gitu, diminum pas di tenggorokan kayaknya lengket. Lengket Gimana masih gitu. sisa gitu ya. Jadi mungkin yang kalau dilihat dari fisik perbedaannya secara kentara tuh kalau ya gula merah biasa tuh biasanya lebih agak merahnya merah marun gitu. Jadi kalau misalnya gula yang aku pakai dawet ini merahnya lebih kepekat, mungkin hampir kayak hitam. Oh iya, gue tahu. Gitu. Gula yang pekatnya aneh tuh ya, hitam Iya. gelap gitu segala Iya. macam. Sebenarnya kalau misalnya dilihat di fisik itu emang pasti orangnya ngira ini gula apa sih, kayaknya nggak pantas banget buat makanan. Nggak enak ngeliatnya. Iya. Tapi ternyata itu yang bagus ya. Iya itu yang bagus kan, tapi ternyata itu yang lebih konsep di tenggorokan kita. Nah, itu juga tetap buat dirawat sih kayak gitu. Nah, kalau untuk dawetnya, gue juga nggak ngerti gimana banget sih. Cuman yang gue rasain, dia pas dimakan langsung merah aja gitu. Iya. Gue ngerasain dawet yang dimakan kayak agak keras kaku gimana gitu. Jadi kayaknya ngebosenin, makan dawet itu ngebosenin. Makanya gue tadi pilih cincau. Nah ini mungkin ya karena memang ya maaf ya nggak tahu ya. Mungkin memang karena memang nggak ada pengawet atau pewarna kali ya. Mungkin sebenarnya pasti itu karena mungkin itu juga pasti. Yang kedua adalah kita bikin, kita langsung sajikan gitu. Dan maksudnya kan fresh from the oven terus gitu loh. Jadi kalau misalnya ya kalau dawet sih ya maaf aja kalau misalnya nggak habis ya mungkin bisa dibuang lah kayak gitu. Karena memang selling point kalau misalnya itu kita jual besok itu rasanya udah Udah berubah ya? berubah mungkin secara turun 50% lah. Jadi orang bakal Turunnya 50%. Iya. Jadi ini kalau nggak habis, ya bagi tetangga lah atau gimana ya? iya bagi Nggak mungkin dijual besok. nggak mungkin dijual besok. Jadi guys, lo kalau kesini, lo pasti dapat dawet yang segar karena memang tadi kita juga sudah bahas, tapi lo bisa buktiin sendiri nanti. Jadi memang yang dijual hari ini dibuat hari ini, Iya betul. dan semuanya dengan dari nol bahannya betul-betul dibuat sendiri ya. Iya. Nggak ada kita beli
dawetnya udah langsung jadi. Iya. Karena itu kita nggak tahu ya kan. Iya, Bukannya kita mau ngejelekin, cuman kalau kita beli jadi itu kita nggak tahu buatnya seperti apa. Nah kalau tadi ini juga kita cantumkan juga cara pembuatannya, cuman karena gula butuh waktu yang agak lama, tapi paling tidak dari rasanya, gue sih bedain gula gini. Kalau dia lengket gue males minumnya. Karena itu kayaknya udah aneh deh rasanya deh. Tapi kalau dia nggak lengket di tenggorokan, bagi gue itu sih worth it aja sih, maksudnya oke lah. Nah, kita udah ngobrol macem-macem ya, cara buat segala macem, dan ini kalau mau dapet ini di mana? Kayaknya biar Mas Dika sendiri yang nyampein ya kan. Ini ada di mana ya kan? Karena fungsinya channel kita gitu kan. Jadi temen-temen bisa datang ke sini, kalau nggak tahu kan bingung juga. Monggo Mas. Oke teman-teman, kalau misalnya pengen coba kesegaran dawet kita, alamatnya ada di Jalan Dahlia 3, RT 3 RW 5, tepatnya di Jalan Raya Dahlia. Jadi teman-teman tinggal datang aja. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu jalannya, teman-teman bisa cek di link Google Maps kita, namanya Warung Bude Gowin. Di situ Wih, sudah masuk Google Map ya. Udah ada Google Map. Jadi kalau anak muda ya kan. Iya iya. Warung Bude Gowin gitu. Iya. Warung Bude Gowin. Jadi di sini juga ada gado-gado, Iya. terus soto ayam. Ini sudah mulai mau jalan ya. Gua waktu itu pernah makan gado-gado sih di sini. Ada gorengan juga ya? Ada gorengan juga. Jadi ya makanya kita namain warung, jadi Ada macam-macam apa ya. aja Tapi memang andalannya es dawet Ayu Iya. ini ya. Nah, itu kalau memang mau ada pesanan, biasanya kan kalau ada nikahan atau ada pesta-pesta segala macam nerima juga ya. terima juga kok kita. Oke, jadi Siap, kalau ini misalnya dari 100 gelas atau 200 gelas ya juga kita tinggal bisa. dibincangkan aja ya berapa Iya. harganya segala macam, dan otomatis juga harganya di bawah harga biasa ya. dari satu Ada gelasnya. oh ya paketan ini ya. Iya. Nah, kalau bicara harga, ini yang ditunggu biasanya ya kan. Ini buat segelas dawet yang bener-bener dibuat dari awal dan seger ini berapa ini harganya? Satu gelasnya Rp5.000. 5.000 ya? Itu juga include kalau kamu mau pakai nangka atau enggak gitu. Oh, jadi itu udah full semuanya ya. Kalau Iya. mau pakai nangka segala macam nggak ada tambahan Kalau ada fee tambahan, lagi segala jadi macam ya. tinggal, teman-teman selera aja, kalau mau pakai nangka ya silakan, kalau enggak ya enggak. Jadi gue juga harganya tetap 5.000. Tetap 5.000 ya. Nangkanya juga pun sehari doang ya. Iya. Nggak dipakai lagi Nggak karena dipakai. sore aja udah mulai nggak dipakai ya. Iya, jadi kalau kita dari buka mungkin even sampai jam 4 sore, kalau itu juga nangkanya kita udah close. Jadi kalau misal teman-teman setelah jam 4 misalnya teman-teman mau pakai nangka, kita nggak berani jual karena itu Oh, jadi benar-benar kita mendingan jaga kualitas ya dibandingin paksain ya. daripada maksain. Jadi jam berapa bukanya? Saya sampai lupa jadinya kan, jam berapa sampai jam berapa nih adanya? Kalau kami biasanya buka dari jam setengah 10. Setengah 10 pagi udah oke ya. Pagi udah ready sampai jam setengah 6 sore lah. Setengah 6 sore lah ya. Setengah 6 Jadi kalau udah jam 4 ke atas nggak tahu nanti nangkanya masih oke apa enggak ya. Iya betul. Jadi kalau lo mau minum suka nangka ya diusahain datangnya siang lah ya. Iya. Apalagi lu baru buka ya kan, nangkanya masih seger-seger banget ya kan. Nah, oke bro, terima kasih banyak sudah ngasih kita waktu, sudah ngasih kita ilmu, bahkan jadi cerita yang bisa jadi inspirasi buat gua ya, terutama yang mudah-mudahan buat teman-teman nanti yang nonton, karena memang ini channel baru yang masih berkembang, yang mudah-mudahan kita punya tujuan moral yang baik lah, tujuan yang baik, nyikapin dengan YouTube juga yang sekarang banyak yang aneh-aneh. Ya kita pengen tampil dengan paling tidak pertama ya ngajak orang di tengah pandemi ini juga ya kan punya gambaran lah mau usaha apa segala macam. Yang kedua juga bisa ngiklanin usaha yang bagi gue ya akhirnya kita sama-sama saudara ya, yang kita bisa fokus di situ. Sebelum gue tutup, gue minta sepatah dua patah kata lah dari lo. Yang pertama, lo mungkin bisa nyemangatin teman-teman dan terus bisa bikin nambah ya bangsa kita bisa lebih maju lagi lah. Oke, monggo, silakan bro. Oke, untuk teman-teman yang ingin memulai usaha mungkin belajar dari ide-ide yang sepele gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya ide apa sih? Ya kamu ya tuangin aja dalam apa yang kamu pengen kerjain. Jadi jangan takut salah, jangan takut Siap. gagal. Semua pasti ada kesalahan. Tapi dari kesalahan itu pasti kita selalu belajar kok. Untuk bisa ngasih yang terbaik kepada konsumen, gimana caranya serve dari mereka pengen sampai dia minum tuh mereka jadi dapat manfaatnya ke tubuh mereka gitu. Oke.
Jadi semakin hari semakin baik lagi ya kan. Iya, Jadi kita jangan juga tiap hari juga masih belajar kok gimana cara bikin dawet yang enak, penyajian sampai serve kepada pelanggan juga kita tetap belajar. Jadi kayaknya sesuai tagline kita juga bro ya kan, kalau lu mau sukses berani nyoba. Jadi jangan takut gagal karena gagal bagian dari pembelajaran kita semakin lebih baik lagi. Kurang lebih gitu ya bro ya. Terima kasih banyak, semoga sukses es dawetnya, warung apa tadi Bude Gowin makin luas lagi ya, syukur-syukur bisa nambah cabang lagi, dan yang pasti ya sajikan makanan yang sehat lah buat Iya, kita. betul. Oke bro, thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.